Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 arbitrase dari kelas HK5B ingin mempresentasikan, mensimulasikan tentang mediasi sengketa bisnis, yaitu dengan masalah pembagian hasil keuntungan. Di sini saya Raden Jabaskara Sakti dengan NIM 045 selaku pemilik usaha A. Dan saya Rahmatul Fitri dengan NIM 065 selaku anggota tim keuangan. Dan saya Alif Abdillasuni dengan NIM 048 sebagai mediator. Lalu ada. Dan saya Gali Gibran Buntoro dengan NIM 069 sebagai pemilik usaha B. Baik, untuk melihat hasil dari simulasi, mari kita tonton video setelah ini. Baik, selamat datang Saudara Raden dan Saudara Gali dan juga Saudara Rahma sebagai ahli keuangan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke mediasi ini. Nah, di mediasi ini kita akan membahas sengketa antara usaha Raden dan Saudara Gali. Dan di sini kita juga akan mencari solusi atas apa permasalahan dari Saudara Raden terhadap keberatan dari usahanya dan juga sanggahan dari Saudara Gali terhadap usaha Saudara Gali yang menurut Saudara Gali itu sudah sempurna. Baik, di sini kita mulai dari pandangan Saudara Raden. Silakan Saudara Raden. Jadi gini, Bapak mediator, saya di sini merasa resah, merasa khawatir karena saya di sini selaku pemilik modal yang cukup besar gitu Pak. Di sini saya menuangkan modal yang cukup besar dan saya juga membawa tenaga kerja yang lebih banyak gitu Pak. Namun dalam pembagian keuntungan saya hanya mendapatkan sekitar 40% Pak. Baik. Dari total keuntungan gitu kan. Ya, oke. Sedangkan di sini saya sebagai pemodal terbesar mengapa dapat keuntungan yang paling kecil gitu. Oke, baik. Yang mana itu juga beresiko Pak, karena di tempat saya ini bisa dibilang toko saya kurang strategis. Saya ditempatkan di tempat yang memang kurang strategis gitu Pak. Oke, Saudara Raden, terima kasih. Lalu kita lanjut dari sanggahan Saudara Gali. Silakan Saudara Gali. Ya, saya mengerti kekhawatiran Anda, saudara, tetapi saya menekankan dulu terlebih dahulu kalau di toko usaha kita atau saya juga memiliki kontribusi yang signifikan. Kita itu telah berinvestasi dan juga melakukan pemanasaran. Saya juga melakukan dengan koneksi-koneksi jaringan-jaringan yang saya punya yang memungkinkan itu membawa banyak pelanggan-pelanggan baru. Tanpa usaha saya, mungkin usaha Anda tidak mungkin mendapatkan pelanggan sebanyak ini. Baik. Oke, tunggu Saudara Raden. Baik. Di sini ya kita akan lihat dari sisi keuangan. Saya di sini telah memanggil ahli keuangan, yaitu Saudara Rahma. Silakan Saudara Rahma mengucapkan argumentasinya. Dari sisi keuangan saya melihat bahwa meskipun usaha Raden berkontribusi lebih dalam modal, usaha Gali telah membantu meningkatkan penjualan secara signifikan. Meskipun kita perlu melihat data lebih dalam untuk memahami kontribusi masing-masing, saya bisa membantu untuk menganalisis laporan keuangan jika diperlukan. Oh, itu saran yang baik Saudara Rahma. Oke, kalau gitu mari kita lihat data penjualan dan kontribusi masing-masing dari Saudara Gali dan Saudara Raden. Baik, di sini saya meminta untuk Saudara Raden. Apakah ada data-data yang terkait? Saya punya terkait laporan tersebut, terkait laporan penanaman modal hingga pengeluaran dan pemasukan itu di toko saya rapih untuk perihal tersebut gitu. Oke. Jadi ada data-datanya? Ada. Oke, baik. Nah, lalu dari Saudara Gali, bagaimana? Saya punya bukti-bukti untuk strategi-strategi yang sebelumnya kita terapkan masing-masing sebelum Saudara Raden mengeluhkan kalau dia kurang mendapat keuntungan yang lebih banyak lagi. Menurut saya ya, strategi kita sebelumnya itu sudah bagus dan sudah mendapatkan pelanggan-pelanggan yang cukup banyak. Oke, dari semua yang hadir di sini, mereka mempunyai data masing-masing nih Saudara Rahma. Bagaimana Saudara Rahma untuk melihat dari ini? Menurut saya
kita bisa melihat data yang ada dulu. Jika kita bisa mendapatkan angka yang jelas, kita bisa membuat laporan dan kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Saudara Raden, apakah Anda bisa membagikan laporan keuangan? Bisa. Nanti setelah kita selesai pertemuan ini akan saya berikan terkait laporan di toko usaha saya gitu. Terkait bagaimana penanaman modal untuk usaha kita gitu kan. Terus kemudian pengeluaran dan pemasukan gitu. Di sini saya merasa untuk pemasukan saya lebih sedikit gitu. Karena memang betul tadi seperti yang dibilang Saudara Galih gitu. Dia memberikan kontribusi dalam bentuk pemasaran dan strategi marketing gitu. Tetapi yang saya khawatirkan di sini mengapa hanya dia bikin strategi di tokonya beliau ini gitu. Oh, oke, baik. Jadi saudara Tidak merata gitu. Jadi saudara Raden merasa ketidakadilan yang ada di sini gitu. Betul sekali. Sama-sama saling nanam modal, cuman saudara Gali hanya memikirkan tokonya sendiri gitu. Betul. Baik, dari saudara Gali apakah ada sanggahan? Dari saya sendiri mungkin gimana ya? Saya sudah cukup memberikan pemasaran juga terhadap toko Anda gitu kan. Juga strategi dari apa yang toko kami terapkan ke toko Anda begitu. Jadi ya menurut saya cukup berkontribusi di bidang itu jadinya kayak mungkin kalau itu tidak dapat mendapatkan keuntungan lebih banyak, mungkin bukan strategi atau apa yang saya terapkan mungkin kurang cocok di toko Anda gitu. Oke. Jadi gimana baiknya untuk kita melakukan pembagian keuntungan lebih fleksibel nih, karena kan saling sama-sama nanam modal yang besar, cuman beda strategi aja nih gitu nih. Oke, bagaimana kita pertimbangkan nih bagaimana hasil yang fleksibel untuk saudara Raden dan saudara Gali. Tapi tadi dulu sebentar. Baik. Terkait masalah ini ya, sebenarnya saya merasa resiko yang saya alami itu lebih besar Pak dibanding inovasi dari toko saya. Oke. Memang betul, mungkin di tokonya Bapak ini inovasinya lebih melejit gitu kan di bidang marketingnya gitu, tetapi saya merasa di toko saya ini hanya habis di bagian operasional saja Pak. Oke. Iya, jadi untuk keuntungan itu saya merasa nggak dapat, dan dari pembagian kita kerjasama sebagai mitra ini, itu tadi balik lagi saya hanya mendapatkan sebagian kecil doang gitu Pak. Oke. Saya mempunyai ide nih, bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah ini dengan menetapkan persentase yang lebih dari setiap kuartal ya. Dengan cara ini semoga kita bisa menyesuaikan pembagian berdasarkan kinerja masing-masing. Oke, saudara Gali mempunyai inovasi yang lebih tinggi daripada usaha Raden. Cuman di sini posisinya karena kalian bermitra bekerja sama dari awal dan menanam modal sama-sama, di sini saudara Raden diberatkan karena posisi usahanya tidak strategis gitu. Dan dari saudara Gali karena inovasi yang sudah bagus dan didukung oleh strategi yang lebih bagus juga, makanya di sini usaha dari Gali itu mengalami kenaikan yang sangat pesat. Dan di sini saudara Raden merasa tidak diuntungkan karena posisi usaha Raden yang kurang strategis ini. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mari kita bagi dengan kontribusi masing-masing dari setiap kuartal yang akan dibantu oleh saudara Rahma sebagai ahli keuangan. Ya, menurut saya itu ide yang menarik ya. Dengan cara itu kita bisa menyesuaikan pembagian berdasarkan kinerja masing-masing. Dan ini juga akan mendorong kita untuk bekerja lebih keras dan berinovasi lebih banyak. Ya, itu mungkin termasuk ide yang menarik ya. Dan memang yang harus ditekankan itu pembagian yang sesuai itu Pak. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Oke. Supaya ya sesuai dengan yang kita jalankan gitu. Baik. Gimana saudara Gali?
Baiklah, saya setuju dengan apa yang dipaparkan dengan saudara Ibu Rahma. Mari kita buat rencana tertulis terkait kesepakatan-kesepakatan agar semua pihak jelas merasa diuntungkan, baik saya dengan saudara Raden. Saya ingin juga menambahkan satu hal, bahwa kita perlu menetapkan indikator kinerja untuk mengevaluasi terkait kontribusi kita dari masing-masing ini, agar tidak terjadi atau terulang lagi pihak yang mengeluhkan tidak perusahaan atau tokonya tidak diuntungkan atau dirugikan. Baik, itu langkah yang tepat sebagai calon pengusaha besar, karena di sini saudara Gali telah memiliki hati yang besar untuk menerima sanggahan dari saudara Raden terhadap usahanya yang mengalami kemunduran. Baik, mari kita diskusikan ini untuk indikator kinerja yang lebih relevan. Misalnya kita lihat nanti nih, bagaimana pertumbuhan penjualan dan jumlah pelanggan baru dari masing-masing toko Anda. Oke. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan nih gambaran yang lebih komprehensif terhadap hasil penjualan dan kinerja masing-masing dari saudara Gali dan saudara Raden. Oke. Dan juga saya akan dibantu oleh saudara Rahma untuk mengumpulkan data-data indikator tersebut. Baik, saudara Rahma, bagaimana? Ya, saya bisa membantu menyusun indikator-indikator tersebut, dan kita juga bisa melakukan pertemuan rutin setiap kuartal untuk membahas hasil dan menyesuaikan pembagian keuntungan. Dan memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dan merasa didengar. Baik, setuju, saya setuju. Oke, lalu bagaimana saudara Gali? Setuju? Baiklah, saya setuju dengan itu. Terima kasih untuk mediator dan Ibu Sari telah memfasilitasi diskusi antara saya dengan saudara Raden. Saya percaya bahwa kita bisa mencapai kesepakatan untuk saling menguntungkan. Alhamdulillah, terima kasih saudara Gali dan saudara Raden. Saya senang bahwa mediasi kita ini berjalan dengan baik, dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi, melalui pembagian setiap kuartal dan melihat bagaimana indikator-indikator yang terjadi di lapangan dan data-data yang ada untuk kita pertemukan lagi nanti setiap di luar persidangan antara saudara Raden dan saudara Gali tersendiri. Maka dari itu saya putuskan bahwa mediasi ini berhasil dan mari kita salaman untuk memperbaiki hati yang telah panas ini. Terima kasih untuk Bapak Mediator. Oke, terima kasih saudara Gali. Untuk Bapak Mitra Gali, saya harap mohon maaf apabila ada salah kata. Bu Sari, maaf. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak.